Baik, sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Salsabila Syafali Rawardani dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Wulandari. Perkenalkan, saya Martasya Aprilia. Dan saya Siti Nur Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas remedi mata kuliah praktikum pengantar teknologi informasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan men-share tentang data yang telah diisi dari seluruh responden. Nah, untuk pertama kita singkat saja, kita akan membahas yaitu data-datanya di mana ini adalah memiliki sedikit pertanyaannya, mulai dari ada pengisian nama, NIM, dan juga beberapa pertanyaan dari responden tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat di sini mendapatkan yaitu dengan 50 responden dan ini telah terdata dari pertanyaan singkatnya. Nah, misalkan ini kita telah mendata dari pertanyaan singkatnya yaitu muncul email, nama, NIM, dan juga pertanyaan-pertanyaan dengan grafik lingkarannya. Nah, selanjutnya setelah ini kami mengekspornya melalui data Excel. Nah, ini untuk tampilan data Excelnya setelah kami ekspor, di mana di sini kami tertampil data Excelnya itu ada yaitu mengenai waktu pengisiannya, nama emailnya, dan juga nama dari si respondennya. Dan ada juga NIM yang telah diinputkan beserta pertanyaan-pertanyaan yang telah dimasukkan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah ini, setelah berhasil mendapatkan 50 responden tadi, datanya akan tertampil semua di dalam Excel ini. Dan setelah itu tadi kita telah mendapat persentase dari diagram lingkaran yang telah ditampilkan pada Google Form tadi. Dan ini adalah mengenai pertanyaannya serta pilihan-pilihan dari pertanyaannya. Setelah itu nanti dia akan tertampil di sini kami membuat berapa persentase dari seluruh responden yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya langsung saja akan membahas pada SPSS. Nah, untuk SPSS saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan SPSS. Nah, dari data Excel tadi, kita ekspor ke SPSS. Nah, di di sini tampil sama seperti Excel tadi. Terdapat di data view-nya sama seperti Excel tadi, yaitu terdapat time, email, nama, NIM, dan pertanyaan serta pilihan yang dipilih oleh responden. Next, ke data view, ke variable view. Nah, di variable view ini terdapat 10 data, di mana di sini tipe datanya itu kita menggunakan dan string. Nah, di sini ada measure-nya, yaitu di date kita menggunakan scale dan di string kita menggunakan nominal. Nah, selanjutnya ada output-nya. Next. Nah, baik, selanjutnya ada tampilan tabelnya yaitu frekuensi tabel. Di sini eh, menampilkan bahwa 50 responden telah mengisi data tersebut. Yang ini menampilkan frekuensi, persen, palit persen, dan kumulatif persen. Nah, selanjutnya dia menampilkan pertanyaan pertanyaannya itu eh, yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi AI sebelumnya selain ChatGPT? Nah,
Di sini datanya menampilkan frekuensi persen, palit persen, dan kumulatif persen. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan kedua juga. Platform apa yang Anda gunakan untuk mengakses ChatGPT? Nah, di sini terdapat pilihan bahwa eh, dia itu seluruh jawaban dari eh, responden itu menampilkan datanya, frekuensi persen dan palit persen itu tertampil seperti ini dan kumulatif persennya ini. Nah, selanjutnya seberapa mudah Anda menemukan informasi yang dibutuhkan dengan ChatGPT? Di sini terdapat kepalitan dan tampilan datanya frekuensi persen, palit persen, dan kumulatif persen. Untuk selanjutnya, seberapa akurat ChatGPT dalam memberikan informasi matematika? Di sini terdapat jawaban yaitu pilihan jawabannya akurat, cukup akurat, sangat akurat, tidak akurat, dan eh, dia menampilkan datanya itu frekuensi persen, palit persen, dia tampil dan kumulatif persen. Selanjutnya, sama juga eh, terdap- terdapat sejauh mana Anda puas dengan pengalaman ChatGPT untuk matematika. Nah, di sini responden memilih menjawab yaitu cukup puas, puas, sangat puas, dan tidak. Nah, maka datanya tertampil frekuensinya ini, persennya ini, dan palit persen, serta kumulatif persen. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran matematika. Nah, terdapat pilihannya beberapa kali dalam seminggu, jarang, sekali dalam seminggu, setiap hari, dan tidak pernah. Nah, maka datanya tampil frekuensinya ini persen, palit persen, dan kumulatif persen. Nah, selanjutnya ada deskrip deskriptif, di mana deskriptif statistik ini menampilkan bahwa jumlah seluruh responden yang mengisi nilai minimumnya ini, maksimumnya ini, dan rata-rata atau mean-nya ini, serta standar deviasinya ini. Nah, di sini ada tabel frekuensi, yaitu hasil dari seluruh responden yang menjawab. Di sini ada frekuensinya ini, persennya ini. Selanjutnya ada palitan apakah Anda pernah menggunakan aplikasi ChatGPT selain aplikasi AI selain ChatGPT. Di sini terdapat pertanyaan, kepalitan pertanyaannya dan tampilan datanya itu. Frekuensinya ini persen, palit persen, dan kumulatif persen. Selanjutnya ada platform apa yang Anda gunakan untuk mengakses ChatGPT. Terdapat pilihan yaitu datanya menampilkan frekuensi persen, palit persen ini, dan kumulatif persen. Selanjutnya, seberapa mudah Anda menemukan informasi yang dibutuhkan dengan ChatGPT? Nah, ini datanya tertampil bahwa terdapat pilihan cukup mudah, mudah, dan persentasenya yaitu datanya menampilkan frekuensi persennya ini, palit persennya ini, dan kumulatif persen. Selanjutnya, untuk seberapa akurat ChatGPT dalam memberikan informasi matematika. Nah, di sini responden memilih bahwa jawabannya akurat, cukup akurat, sangat akurat, tidak akurat. Nah, maka datanya tampil frekuensinya ini dan
persen serta palit persen dan kumulatif persennya ini. Untuk selanjutnya sama sejauh mana Anda puas dengan pengalaman ChatGPT untuk matematika. Nah, di sini terdapat pilihan cukup puas, puas, sangat sangat puas dan tidak. Nah, begitupun seterusnya. Untuk selanjutnya ada grafiknya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu seberapa mudah Anda menemukan informasi yang dibutuhkan dengan ChatGPT. Nah, di sini eh, terdapat 50 data dari hasil responden dengan memilih cukup mudah, mudah, sangat sulit, sangat mudah, sangat sulit, dan sulit. Nah, untuk pertanyaan dua itu sama, dia menanyakan seberapa akurat ChatGPT dalam memberikan informasi matematika. Di sini terdapat beberapa orang yang telah mengisi hasil dari respondennya. Nah, untuk yang ketiganya itu sama, ini 50 responden yang mengisi dan menjawab dari pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya itu sama, eh, pertanyaannya seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini sama terdapat nama yang sudah mengisi hasil respondennya dan pilihannya dia memilih beberapa kali dalam seminggu, jarang, sekali dalam seminggu, setiap hari, dan tidak pernah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang sudah kami buat, yaitu tentang hasil pendataan penggunaan AI ChatGPT bagi mahasiswa jurusan matematika. Nah, untuk metode penelitian di sini yang pertama kita itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang disebarkan menggunakan Google Form. Kemudian yang kedua itu mengolah data. Itu dari Microsoft Excel untuk memindahkan data dari kuesioner dalam tabel. Kemudian SPSS untuk mengolah data grafik dengan data yang diekspor dari Excel dan mencari data pada derivatif statistik di bagian frekuensi. Kemudian HTML untuk menyajikan data dari website melalui Visual Code dengan mengolah tabel data presentasi dari kuesioner yang dan data mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu hasil data. Hasil data grafik view dihasilkan dari data pengisian Google Form dan disajikan di PPT. Nah, untuk selanjutnya di sini ada eh, pertanyaan, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi AI sebelumnya? Di sini ada pilihan jawaban, presentasinya juga yang menjawab ya, yang tidak itu 6%. Nah, kemudian ini untuk grafik dari pertanyaan tersebut. Apa gunakan untuk mengakses chat GPT.
Nah, di sini aku menggunakan web yang mana presentasi ada, kemudian smartphone ini ada 18% dan tablet itu ada 2%. Nah, ini untuk tampilan grafiknya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada seberapa mudah menemukan informasi yang dibutuhkan menggunakan ChatGPT untuk mempelajari untuk pilihannya di sini ada sangat mudah, mudah, cukup mudah, sulit, dan sangat sulit. Nah, persentase yang menjawab sangat mudah itu ada 20%. Kemudian yang menjawab mudah itu ada 28%. Yang cukup mudah itu ada 42%. Kemudian yang sulit itu ada 8%. Sedangkan yang sangat sulit itu ada 2%. Nah, ini untuk tampilan grafiknya. Selanjutnya, itu ada pertanyaan seberapa akurat ChatGPT dalam pembelajaran dalam memberikan informasi. Nah, pilihannya di sini itu ada sangat akurat, akurat, kurang cukup akurat, tidak akurat, dan sangat tidak akurat. Nah, untuk persentase yang menjawab sangat akurat itu ada 8%, kemudian yang akurat itu ada 20%, cukup akurat itu 62%, tidak akurat 10%, dan sangat tidak akurat itu 0%. Selanjutnya, di sini ada tampilan grafiknya. Kemudian untuk pertanyaan kelima, itu ada sejauh mana Anda puas dengan pengalaman menggunakan ChatGPT untuk pembelajaran matematika. Nah, pilihannya itu di sini ada sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, untuk presentasinya itu, nah ini untuk tampilan grafik dari pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan yang keenam ini itu ada seberapa sering Anda menggunakan chat GPT dalam pembelajaran matematika. Di sini pilihannya itu ada setiap hari, beberapa kali dalam seminggu, sekali dalam seminggu, jarang, dan yang terakhir itu tidak pernah. Nah, untuk presentasinya, dari setiap hari ini ada 14%. Kemudian yang beberapa kali dalam seminggu itu 46%, sekali dalam seminggu 4%, jarang 30%, tidak pernah itu ada 6%. Nah, kemudian ini ada tampilan grafik dari pertanyaan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Ada yang salah, Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan hasil pendataan penggunaan AI ChatGPT bagi mahasiswa jurusan matematika yang terdapat di makalah. Jadi, di makalah ini terdapat kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.
untuk penomorannya itu menggunakan Romawi di bagian bawah sebelah kanan. Dan untuk bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 sampai terakhir itu menggunakan angka dan berada di bagian atas sebelah kanan. Bab 1. Jadi di bab satu ini ada pendahuluan atau latar belakang dari kecerdasan buatan dan chat GPT. Jadi kecerdasan buatan ini merupakan sebuah teknologi canggih yang memiliki dampak di berbagai bidang, salah satunya itu di bidang pendidikan. J- Dan kecerdasan buatan yang sedang berkembang saat ini, salah satunya di bidang pendidikan itu adalah ChatGPT. Jadi ChatGPT ini dirancang untuk pengguna bisa berkomunikasi secara aktif dengan aplikasi melalui teks. Di bidang pendidikan, khususnya di bidang matematika, ChatGPT itu dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa karena pada bidang matematika itu memerlukan pemahaman yang mendalam dan kemampuan berpikir logis. Jadi kehadiran ChatGPT itu membantu mahasiswa menjelaskan konsep matematika, menyelesaikan masalah, dan menjadi media diskusi untuk mahasiswa. Di bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka. Jadi penggunaan AI ChatGPT dalam pembelajaran matematika di kalangan mahasiswa itu mencakup beberapa bagian penting. Jadi terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa ChatGPT ini dapat meningkatkan literasi matematika dengan membantu mahasiswa menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang berhubungan. Namun, eh, terdapat beberapa kekhawatiran terkait penggunaan ChatGPT yang tidak pada porsinya terhadap kemampuan berpikir dari mahasiswa. Di bab 3 untuk metode penelitian yang digunakan, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menguji keefektifan pembelajaran matematika dengan menerapkan kecerdasan buatan ChatGPT dari sudut pandang mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan Google Forms sebagai alat utama untuk mengumpulkan data dari beberapa mahasiswa. Jadi penelitian ini dirancang untuk menilai opini mahasiswa tentang bagaimana pembelajaran matematika menggunakan teknologi AI, khususnya ChatGPT. Teknik analisisnya itu menggunakan diagram lingkaran untuk menggambarkan distribusi proporsional variabel kategorinya. Dan proses analisis ini dimulai dengan mengumpulkan data kategorikal dan menghitung persentase untuk masing-masing data. Di bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya, yaitu setelah penyebaran kuesioner mengenai penilaian pandangan mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan ChatGPT,
Dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan baik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana mahasiswa memandang efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan ChatGPT. Di bawah ini terdapat gambaran umum mengenai perspektif mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran matematika dengan ChatGPT yang ditampilkan menggunakan diagram lingkaran. Yang pertama, pada kuesioner itu terdapat pertanyaan, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi AI sebelumnya selain ChatGPT? Dan untuk responden yang menjawab iya itu sebesar 64% dan yang menjawab tidak sebesar 36%. Untuk diagram lainnya, itu sama seperti yang sudah ditampilkan di PPT. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya itu di PPT. Di makalah ini juga dilampirkan tabel data dari Excel pada saat melakukan analisis penggunaan aplikasi ChatGPT pada mahasiswa. Jadi data ini disusun dari hasil kuesioner pendataan yang diberikan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa matematika dan telah diisi sebanyak 50 responden. Setiap baris pada tabel mewakili data satu responden, sementara kolom-kolomnya mencakup informasi seperti nama responden, nomor induk mahasiswa kuesioner, dan jawaban atas setiap pertanyaan dalam kuesioner. Jawaban dari kuesioner disusun berdasarkan skala atau pilihan yang tersedia, seperti skala Likert 1 sampai 5. Data tentang analisis penggunaan aplikasi ChatGPT pada mahasiswa matematika dapat dilihat pada tabel terlampir. Ini presentasi responden dari pertanyaan 5 pertanyaan. Jadi pada tabel 4.1 di situ dinyatakan banyaknya responden yang mengisi data tersebut. Tujuan dari tabel ini adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data, baik secara deskriptif maupun statistik. Sehingga pola dari responden dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Selanjutnya, ini ada tabel variabel view pada SPSS. Jadi pada tabel ini data yang disajikan adalah persentase hasil kuesioner yang dihimpun dari beberapa pertanyaan. Setiap baris dan dalam tabel mewakili pertanyaan dalam kuesioner, sementara kolom-kolomnya menampilkan kategori atau pilihan yang tersedia seperti ya, tidak, laptop, smartphone, dan lain-lain. Persentase untuk setiap kategori dihitung berdasarkan jumlah responden yang memilih kategori tersebut, dibagi dengan total responden, lalu dikalikan dengan 100%.
Tabel ini juga menunjukkan data kuesioner pada SPSS dari seluruh jumlah responden yang telah mengisi sebanyak 50 responden dengan ditampilkannya di data view jumlah pertanyaan di Google Form tersebut sesuai keterangan di variabel view. Untuk data untuk datanya dapat dilihat pada tabel 4.3. Selanjutnya, untuk tabel 4.4, di sini menunjukkan data view pada SPSS. Selanjutnya, di sini terdapat gambar 4.7 yang merupakan grafik penggunaan AI selain ChatGPT. Grafik ini diperoleh dari SPSS. Di bawah juga terdapat beberapa grafik lain hasil analisis dari SPSS. Untuk tabel berikut diperoleh dari analisis pada SPSS juga. Untuk penjelasan lengkapnya tadi sudah dijelaskan pada bagian SPSS. Apa itu? Selanjutnya untuk pembahasan. Jadi kecerdasan buatan AI ChatGPT adalah ekspresi sebenarnya dari evolusi teknologi untuk memahami dan merespon suara manusia yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT adalah model berbasis transformer yang dilatih dalam skala besar menggunakan teknik pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Kecerdasan buatan ini tuh memiliki fokus pada pemahaman konteks dan menghasilkan teks yang lebih natural. ChatGPT juga terdapat banyak fitur yang sudah diterapkan di berbagai konteks. Keuntungan utamanya yaitu bisa disesuaikan dengan berbagai topik dan situasi. Meskipun ChatGPT memberikan solusi inovatif untuk pemrosesan bahasa alami, terdapat tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satu masalah utamanya adalah model cenderung menghasilkan teks yang tidak akurat atau bahkan lebih bias. Dalam konteks pembelajaran matematika, sudut pandang mahasiswa tentang penggunaan ChatGPT ini memberikan pengetahuan baru, menunjukkan minat terhadap teknologi yang maju, membantu memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dengan lingkungan belajar yang menarik. Kenyamanan dan kemudahan dari penggunaan ChatGPT ini menciptakan rasa nyaman mahasiswa dalam berinteraksi dengan ChatGPT. Hal tersebut mempengaruhi kepercayaan mahasiswa terhadap ChatGPT sebagai alat bantu belajar. Namun, terdapat tantangan dan hambatan dalam penggunaan ChatGPT seperti beberapa mahasiswa kesulitan merumuskan pertanyaan yang dapat dipahami oleh ChatGPT. Untuk efektivitas pembelajaran matematika dengan penerapan kecerdasan buatan ChatGPT dapat dilihat dari beberapa perspektif yang mencakup hasil belajar mahasiswa, motivasi, dan pengalaman belajar. Dari segi belajar, teknologi kecerdasan buatan mampu memberikan solusi personalisasi yang mendukung pemahaman konsep matematika secara lebih individual dan mendalam. Sementara itu, kehadiran ChatGPT juga dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dengan memberikan materi yang lebih menarik, yang lebih interaktif dan menarik.
Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengalaman belajar yang didukung oleh kecerdasan buatan memberikan ruang bagi keterlibatan kreatif, memperkaya interaksi mahasiswa dengan materi, dan merangsang pemikiran kritis dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dari pendataan yang sudah dilakukan, dapat ditunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kepuasan mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT di kelas matematika dan frekuensi penggunaannya, yang jarang terjadi di kampus. Meskipun beberapa mahasiswa melaporkan puas menggunakan ChatGPT, sebagian besar melaporkan bahwa mereka cukup puas menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan atau faktor penghambat yang mungkin mempengaruhi cukup puas penggunaan di lingkungan kampus. Upaya meningkatkan konektivitas internet di kampus juga diperhatikan agar mahasiswa dapat dengan mudah menggunakan aplikasi. Penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran matematika positif dan negatif. Dampak positifnya mencakup kemudahan akses informasi, efisiensi waktu, dan peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Namun, untuk dampak negatifnya itu meliputi ketergantungan teknologi dan penurunan kemampuan berpikir kritis. Jadi, di makalah ini terdapat lampiran dari bukti kuesioner. Selanjutnya ada screenshotan dari HTML. Terdapat juga screenshot PPT. Dan ya, untuk penjelasan dari hasil pendataan yang terdapat di makalah, saya cukupkan sampai sini dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, di sini saya sendiri akan kembali. Ini digunakan untuk menampilkan data dari kuesioner yang sudah disebarkan. Jadi yang pertama terdapat tag HTML. Jadi itu menunjukkan bahwa program ini menggunakan HTML untuk head. Ini sebagai jadi bagian ini tuh untuk menunjukkan judul dari program. Di sini judul dari programnya itu kelompok 9 remedial PPTI. Lalu diberikan tag penutup dari headnya. Untuk body, di sini merupakan bagian isi dari program. Jadi untuk background dari bagian badinya ini menggunakan ice blue. Kemudian untuk di sini diberikan tulisan yang berada di tengah untuk dan dari teksnya itu H3 dan italik. Lalu tag mark ini untuk membuat teks jalan. Di sini tulisan yang ditampilkan adalah analisis pendataan penggunaan aplikasi ChatGPT pada mahasiswa matematika.
Kemudian remedial PPTI by kelompok 9. Selanjutnya ada tag DL. Jadi tag ini digunakan untuk membuat description list. Jadi pada bagian ini dibuat tabel border 2 dengan style dari tabel bordernya itu collapse. Kemudian digunakan tag TR untuk membuat baris yang dimana di dalam baris tersebut di sini diisi dengan time, email address, nama NIM, dan beberapa pertanyaan yang sudah diberi. Untuk isi dari baris ini menggunakan tag TD, kemudian center buat teks itu berada di tengah. Untuk beberapa sintaks di bawahnya itu menggunakan tag yang sama. Di sini dicontohkan satu untuk seperti TR itu baris baru, kemudian di sini TD terdapat tanggal di mana responden mengisikan kuesioner dan jam di mana responden mengisikan kuesioner, email yang digunakan responden, nama dari responden, NIM dari responden, dan di sini adalah jawaban yang sudah dipilih oleh responden. Semua data yang sudah dimasukkan ke sini diperoleh dari analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk data-data yang lainnya itu sama, jadi bisa lanjut ke teks berikutnya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan tentang pernyataan tadi, di mana untuk membuat tabel dari seluruh responden tadi kita membutuhkan sebanyak ada kurang lebih dari, kita lihat dulu, sebanyak kurang lebih dari 600-an untuk mengisi seluruh data dari 50 responden yang telah mengisi tadi. Coba kita lihat dulu. Nah, ini ada sebanyak 612 baris yang telah diisi dari seluruh tabelnya ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung berapa banyak persentase yang telah memuat atau telah mengisi dari seluruh pertanyaannya. Misalkan di pertanyaan pertama itu kita di sini memakai itu description list untuk membuat list di mana itu ada untuk kita membuat tabelnya itu dengan dua garis, untuk double garis berada di tengah layar. Kemudian kita memakai stylenya border collapse dan dengan ukuran 1000 pixel. Nah, itu kurang lebih setengah dari ukuran layarnya itu sendiri. Nah, untuk TR-nya ini di mana kita untuk membuat baris baru, di mana itu kita memasukkan dalam satu baris itu ada 3 kolom. Di mana yang kolom pertama itu ada pertanyaan, pilihan, dan persentase. Itu untuk kolom pertama. Nah, selanjutnya juga sama. Kita itu di sini kita akan memakai di mana untuk rospen ini kita menggabungkan dua kolom ini menjadi satu baris. Nah, di mana ini dua kolom menjadi satu kolom ini, misalkan kita di mana ini ada pertanyaannya tadi pilihannya ada dua antara iya atau tidak, maka kita akan menggabungkan baris yang tidak terisi di pertanyaan apakah kita pernah menggunakan aplikasi AI selain ChatGPT. Nah, itu kita menggabungkan baris bawahnya karena dia tidak terisi atau kosong, jadi kita menggabungkan keduanya dengan menggunakan rospen 2 berdasarkan pilihannya. Nah, ini untuk center maksudnya ini data dari persentasenya kita berada di tengah paragraf. Nah, selanjutnya juga sama untuk yang lain, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga sama, kita memakai border ini 2 dan dia memakai rospennya. Nah, sedangkan ini karena dia pertanyaannya ada 3, jadi kita memakai rospennya 3 untuk menggabungkan dari 3 baris menjadi satu baris. Nah, selanjutnya juga sama. Jadi dari line 613 tadi sampai line
700 771 71 ini kita memakai yaitu tabelnya itu untuk menggabungkan dari beberapa tabel persentase itu sehingga dia terbentuklah tabel sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, selanjutnya ini kita tutup description list-nya karena kita telah mengisi seluruh data yang telah diinputkan. Jangan lupa kita tutup dari bodinya itu tutup dari seluruh pernyataan-pernyataan yang telah dimasukkan dan ditutup dengan HTML. Nah, mungkin ini saja dari HTML-nya sekitar ada 775 line di mana ini untuk tabel dari 50 responden. Nah, kalau kita ingin melihat hasil dari datanya itu, kita langsung misalkan tadi masuk, kita pilih, misalkan dia menampilkan tampilan dari Chrome. Nah, di sini berhubung kita menggunakan aplikasi Edge, jadi kita di sini memuat data tadi, misalkan tadi kan awalnya dianalisis ini karena Matthew bergerak. Nah, jadi ini hurufnya bergerak, cetak miring dan juga nanti dia berada di tengah layar karena dia berhubung Merkur, jadi dia itu bergerak. Nah, jadi sama remedial PPT ini juga sama tadi perintahnya juga digunakan seperti itu. Nah, ini untuk tampilan ke seluruh datanya. Nah, Di perpus tuh jam 8. Kayaknya jam masih aja. Nah, lagi ke perpus bayar. Yang beda. Ini mas. Lanjut. Baik, tadi setelah dapat di datanya di mana kita tadi memasukkan yaitu data-datanya tadi untuk hasil dari websitenya ini ada tadi analisis ini kita menggunakan cetak miring dan juga hurufnya bergerak dan dia berada di tengah paragraf atau di tengah layar. Nah, selanjutnya ini juga sama tadi menggunakan perintah juga tapi perbedaannya tidak memakai mapping. Nah, selanjutnya ini untuk tabel. Nah, ini untuk tabel dari data yang telah kita inputkan tadi sebanyak 792 baris. Nah, ini adalah hasil dari datanya tersebut. Bisa dilihat untuk pada layarnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya tadi ini seperti ini karena berhubung tadi kita menggunakan rospen jadi dia dari dua baris ini bergabung jadi satu baris atau satu kolom. Nah, selanjutnya dia juga sama karena kita mengikuti dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan kita mengapa ini bisa sejajar karena kita tadi memakai sama ukurannya dengan 1000 pixel. Nah, mungkin ini saja mengenai tabel kuesioner dari remedial kami mengenai ada Excel, SPSS, PPT, HTML dan juga dari langkah-langkahnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami akhiri dan terima kasih.